Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita baca dari Kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kita akan baca dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-34. Tapi saya nggak akan bahas semuanya, kita akan bagi mungkin 2 atau 3 kali pertemuannya. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa. Bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Allah, adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang akan ditentukannya. Sudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk waktu ini, kiranya Engkau boleh berkati kami dengan firman, dengan kebenaran. Bukakan mata hati kami untuk melihat kepada kebenaran-Mu, dan karuniakanlah ya Tuhan satu perubahan hidup bagi kami. Berikan kepada kami hal-hal yang kami tidak mengerti dan hal-hal yang belum menjadi milik kami. Tetapi yang sungguh-sungguh merupakan kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Baik dalam pikiran, baik dalam emosi kami, baik dalam kelakuan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar
segala yang kami miliki dalam hati itu boleh merupakan kebenaran dan kesesuaian dengan apa yang dimiliki dan ada di dalam hati Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus saat ini ada di Athena. Apa yang membuat dia ada di Athena? Karena dia pergi menyingkir dari kota-kota yang sebelumnya dia layani. Tetapi kota-kota itu melawan dia. Kota-kota itu tidak menerima Paulus karena ketika Paulus tiba di sana dan memberitakan Injil Yesus Kristus, maka ada orang-orang yang merasa terancam, baik secara ekonomi yang mereka miliki ataupun kepercayaan yang mereka miliki sebelumnya. Sehingga Paulus harus berpindah dari Tesalonika menuju Berea, dari Berea kemudian pergi ke Athena. Lalu apa yang Paulus lakukan di Athena? Sebenarnya ada satu hal yang Paulus sedang lakukan, yaitu bukan bertujuan untuk mengabarkan Injil. Tetapi di dalam ayat 16, di situ dikatakan Paulus sedang menantikan mereka di Athena. Siapa mereka itu? Kalau saudara kembali ke dalam ayat yang ke-15, di situ dikatakan orang-orang yang mengiringi Paulus menemani dia sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Jadi pada waktu Paulus di Athena, Paulus punya satu tujuan. Dia ingin menunggu Silas dan Timotius tiba di Athena terlebih dahulu. Tetapi menarik sekali pada waktu dia sedang menunggu di sana, dia melihat ada hal-hal yang membuat hatinya begitu tidak tenang atau gelisah atau bahkan mungkin menjadi sangat-sangat tidak sejahtera seperti itu. Yaitu apa? Pengaruh yang ada di dalam Athena yang membuat atau peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Athena yang membuat Paulus tidak bisa tenang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara seperti ini, apa saja yang menjadi pengaruh yang Athena berikan kepada Paulus? Maka kita bisa menemukan ada paling tidak satu hal yang begitu membuat Paulus gelisah. Yaitu pada waktu dia tiba di Athena, yang dia temukan adalah patung demi patung, kuil demi kuil berhala yang disembah oleh manusia. Ada sejarawan yang menulis seperti ini. Pada waktu kita pergi ke Athena pada waktu itu. Karena dia pernah pergi ke Athena pada waktu itu. Dia berkata seperti ini. Di Athena lebih mudah menjumpai patung berhala daripada menjumpai manusia. Maksudnya adalah di mana-mana ada patung. Di mana-mana ada berhala. Di mana-mana ada tempat di mana manusia bisa beribadah kepada berhala itu. Dan pada waktu Paulus melihat kepada kondisi itu, hatinya menjadi gelisah dan tidak tenang sama sekali karena apa yang dia lihat ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mungkin tanya, kenapa Paulus menjadi gelisah? Kenapa Paulus menjadi tidak tenang melihat keadaan yang ada pada waktu itu? Nah dari sini kita bisa runut kembali kepada latar belakang dari Paulus ini. Dia adalah orang yang merupakan orang Yahudi. Dia adalah keturunan dari Benyamin. Dia adalah dari golongan Farisi. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau kita hanya bicara dia adalah orang Yahudi. Dia keturunan Benyamin asli. Dia adalah dari kelompok orang Farisi. Mohon tanya, di Athena ada enggak orang-orang Yahudi di sana? Yang asli, yang betul-betul bisa menelusuri garis keturunannya sampai kepada Bapak Abraham. Saya yakin ada. Karena pada waktu ayat 17 kita baca, di situ dikatakan Paulus bertukar pikiran di rumah ibadat, di mana orang-orang Yahudi berada, dan orang-orang yang takut Allah akan Allah berada di situ. Di sini orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang merupakan orang Yahudi, garis keturunan Abraham. Orang-orang yang takut akan Allah itu adalah orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka ingin beribadah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi pada waktu Paulus tiba di situ, Paulus bukan satu-satunya orang Yahudi yang ada di kota Athena itu. Ada orang-orang Yahudi yang lain. Ada orang-orang yang menyembah kepada Allah dari orang-orang Yahudi yang turut
di kota itu dan beribadah kepada Allah orang-orang Yahudi. Tapi mohon tanya, apakah kitab suci mencatat kalau orang-orang ini gelisah dengan banyaknya patung dewa yang ada di jalanan tersebut? Jawabnya tidak. Alkitab tidak pernah mencatat mereka gelisah. Mereka seperti Paulus yang tidak sejahtera. Nah kalau kita tanya lagi, kalau gitu apa yang membedakan Paulus dengan orang-orang Yahudi ini? Yang membuat Paulus tidak bisa sejahtera melihat keadaan yang begitu penuh dengan penyembahan kepada berhala. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya sebabnya adalah tidak lain karena pertemuan yang Paulus alami dalam hidupnya dengan Yesus Kristus di jalan menuju kepada Damaskus. Jadi pada waktu dia betul-betul sedang dalam kondisi yang berpikir, iman Yahudi itu yang benar. Allah orang Yahudi itu adalah Allah yang sejati. Semua orang Yahudi yang berani murtad dari kepercayaannya harus ditangkap, harus dianiaya, harus dibunuh. Atau paling tidak harus dibuat mereka bertobat dan kembali ke dalam agama Yahudi. Kalau tidak mereka akan menerima segala sanksi yang layak untuk mereka terima seperti itu. Tiba-tiba Paulus berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Nah ini Alkitab katakan membuat satu terjadinya perubahan yang begitu dramatis dalam kehidupan Paulus. Dia menjadi orang yang mulai dari detik itu mulai menyadari kalau Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah Allah yang hidup. Bukan Allah buatan manusia. Bukan Allah yang manusia jadikan dari manusia. Tetapi dia sungguh-sungguh adalah Allah yang sejati. Dan dia sungguh-sungguh bangkit dari kematian seperti yang disaksikan oleh orang-orang Kristen pada zaman Paulus. Ini yang mengubah Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Nah saudara, kalau kita bicara mengenai hal ini, kita bisa tarik dalam kehidupan seperti ini. Semua kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kota tempat kita tinggal itu menjadi kampung halaman kita. Kota di mana kita menujukan hidup kita untuk mencari nafkah, itu menjadi kota tempat kita mungkin bergumul hidup dan mungkin kita akan menghabiskan seluruh hidup kita di tempat-tempat itu. Tetapi pada waktu kita berada di dalam satu kota tertentu, kita tinggal bersama dengan teman-teman kita, keluarga kita bekerja dengan rekan-rekan kerja kita. Saudara harus melihat satu hal seperti ini. Pada waktu kita ada di tengah-tengah kondisi seperti itu, kita adalah orang-orang Kristen yang seperti orang-orang Yahudi yang memiliki firman yang benar, yang mengatakan bahwa kami adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Tetapi ketika hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak merasa ada sesuatu yang menggerakkan, membuat hati kita menjadi gelisah. Kita merasa semuanya baik-baik saja, semuanya nyaman-nyaman saja. Ataukah kita menjadi seperti Paulus yang ketika kita melihat kondisi yang tidak baik itu, yang penuh dengan penyembahan berhala, yang penuh dengan ibadah, tetapi ibadah itu tidak ditujukan kepada Allah yang sejati, akhirnya mulai gelisah, mulai tidak tenang, dan mulai tanda kutip dipengaruhi oleh keadaan itu dalam kehidupan kita. Paulus adalah orang seperti ini. Ketika dia hidup di Athena itu, dia nggak bisa tenang karena apa? Keberadaan dari kota Athena itu mempengaruhi diri dia. Dia sadar satu hal, ini semua adalah sesuatu yang menjuruskan manusia kepada kebinasaan. Tidak ada hidup. Itu seperti ketika dia beribadah kepada Allah, dia pikir dia sedang beribadah kepada Allah yang sejati, Allah yang benar. Tetapi dia menolak Yesus Kristus. Akibatnya ketika dia sadar, dia mulai mengerti satu hal. Kalau saya tarik ke dalam kalimat misalnya di dalam Roma pasal 10. Paulus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi begitu tekun, begitu giat di dalam ibadah. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pengertian yang benar di dalam ibadah dan Allah yang benar dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana sikap hati kita ketika kita melihat hal itu? Kita gelisah tidak? Atau kita justru tenang, baik-baik? Kenapa tenang dan baik-baik? Kita pikir kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tapi sebenarnya nilai-nilai dunia, prinsip-prinsip yang dijalankan oleh dunia
sebenarnya sudah merembas masuk ke dalam hati kita, mempengaruhi diri kita dan cara nilai dan cara pandang kita, sehingga membuat kita merasa enggak apa-apa. Saya bisa jadi orang Kristen yang baik walaupun dunia tidak mengenal Tuhan. Saya bisa menjadi orang Kristen yang tetap beribadah kepada Tuhan dan tidak memiliki kegelisahan dalam hati saya melihat orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Karena apa? Bagi kita, dia punya agama, itu pilihan dia adalah hak dia, itu adalah satu kebenaran yang mereka percayai. Biarlah realita kebenaran itu menjadi realita kebenaran mereka, tapi saya punya realita kebenaran yang berbeda dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus pada waktu bertemu dengan Kristus, dia memiliki satu kesadaran. Yesus bukan hanya realita kebenaran bagi orang Kristen saja. Tapi Yesus adalah realita kebenaran bagi semua manusia di dalam dunia ini. Sebelumnya dia pikir Yahudi yang paling benar. Yahudi yang paling benar membuat dia menganiaya orang-orang Kristen Yahudi. Karena bagi dia orang Kristen Yahudi memiliki realita yang salah tentang Tuhan. Makanya dia berusaha membuat orang Kristen Yahudi kembali menjadi orang Yahudi. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, kenapa dia begitu ngotot untuk mempertobatkan orang Yahudi jadi Kristen? Kenapa dia begitu ngotot untuk mempertobatkan orang bukan Yahudi menjadi Kristen? Karena dia sadar satu hal, Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah realita yang sejati. Tuhan Allah yang sejati. Dan dia mendapatkan anugerah pengertian kebenaran itu dalam hidup dia. Jadi dari sini saya mau mengatakan satu hal. Pada waktu kita membaca Paulus yang ada di Athena, di kota yang penuh dengan penyembahan berhala, dia tidak mungkin diam. Karena dia tahu semua penyembahan itu tidak ditujukan kepada Allah yang sejati. Makanya pada waktu saudara membaca ketika orang bertanya kepada Paulus, apa yang sedang dia percakapkan? Dikatakan bahwa ternyata dia sedang memberitakan Injil tentang Yesus Kristus dan tentang kebangkitannya di dalam ayat yang ke-18. Itu menjadi berita yang Paulus katakan. Jadi pertama adalah pada waktu kita ditempatkan dalam satu tempat, khususnya GRII Solo yang ada di kota Solo ini. Saya mau tanya, Bapak Ibu bisa tenang-tenang hidup di sini? Melihat begitu banyak orang Solo yang belum mendengar Injil Tuhan? Mungkin melihat begitu banyak teman-teman kita yang belum pernah mendengar Kristus, tapi kita bisa hidup tenang-tenang di samping mereka, bergaul dengan baik dengan mereka. Saya setuju bergaul baik dengan mereka. Tetapi bisakah kita bergaul baik dengan mereka dengan menyembunyikan apa yang menjadi kepercayaan kita dan membiarkan mereka hidup di dalam kebinasaan? Itu menjadi hal yang kita perlu gumulkannya. Lalu yang kedua, pada waktu Paulus menemukan itu, dia begitu gelisah, dia begitu mungkin tidak sejahtera melihat kondisi itu. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Hal yang kedua adalah dia mulai mencari tahu. Dia mulai berbicara dengan siapa? Pertama adalah orang Yahudi. Dia pergi ke sinagoge, tempat di mana orang Yahudi beribadah. Dia mulai membicarakan kondisi yang ada di dalam kota itu. Dia mulai bertukar pikiran dengan orang-orang yang merupakan orang Epikuros dan Stoa di situ. Dia pergi ke pasar untuk kemudian memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, ketika kita baca bagian ini, sebenarnya Lukas mau mengatakan apa? Yaitu dua hal. Pertama adalah pada waktu orang Kristen ditempatkan di dalam satu dunia. Karena dia tinggal di dalam dunia itu, maka dia akan menjadi seperti Paulus yang tidak mungkin dipengaruhi oleh dunia dalam hidupan dia. Tetapi ada aspek kedua yang lebih penting adalah pada waktu dia ditempatkan di dalam dunia itu, seperti Paulus ditempatkan dalam dunia itu, maka dunia tidak mungkin tidak dipengaruhi oleh keberadaan dari orang Kristen itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebenarnya ketika Paulus ada di Athena, maka seluruh Athena menjadi gempar oleh keberadaan Paulus. Karena dia tidak bisa tinggal diam melihat orang menyembah Allah yang salah, dan dia mulai memberitahukan Allah yang benar itu adalah di dalam Yesus, dan Allah yang benar itu adalah Allah yang bangkit dari kematian. Saya stop di sini terlebih dahulu. Ini menjadi intro dari pasal 17. Nanti kita akan melihat satu persatu apa yang menjadi pengajaran Epikuros.
apa yang menjadi pengajaran dari Stoa. Bagaimana Paulus kemudian menghadapi orang-orang ini ketika dia berbicara kepada mereka untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di Athena ini ya. Tapi pada waktu kita stop di sini, ketika Kristus hidup di dalam diri kita, kita bukan hanya dipengaruhi dalam pengertian bukan kita disesatkan oleh orang-orang dunia. Tetapi kita akan menjadi orang yang dipengaruhi, digelisahkan secara rohani untuk melihat begitu banyak orang yang beribadah kepada Tuhan yang salah dalam hidup mereka. Dan kita ingin mereka mengenal kebenaran Kristus dan kita mulai mempengaruhi mereka dengan Injil Yesus Kristus.